tadi malam saya nonton channel YouTuber Makassar. Kayaknya YouTuber Makassar ini perlahan-lahan mulai naik. Itu satu pencapaian yang bagus untuk YouTuber Makassar kalau boleh saya bilang. Karena kalau kita lihat YouTuber Indonesia selama ini yang mendominasi itu dari Jawa. Nah, kemarin sempat juga saya baca sebuah artikel, bukan artikel tapi berita koran online, bahwa YouTube itu sedang mencari bibit konten kreator baru dari Makassar, karena mereka tidak mau YouTuber Indonesia yang mendominasi itu cuma dari Jawa. Jadi tahun kemarin 2016 atau 2015 YouTube secara khusus mengundang konten kreator Makassar yang baru saja bergabung menjadi pengguna YouTube untuk belajar menjadi seseorang yang menggunakan platform YouTube untuk membuat sebuah karya, dengan harapan ada bibit-bibit baru YouTuber dari Makassar. Nah, kemarin saya lihat ada beberapa channel seperti Saldi Ali, Ciwangkril, dan siapa lagi ya, Bolang Makassar, Tumingawu. Itu semua YouTuber yang sudah besar di Makassar. Oh ya, satu lagi, Mac, Mac. Itu adalah salah satu contoh channel yang bisa saya bilang mungkin cukup besar potensinya untuk menjadi influencer. Bisa saya bilang influencer bagi anak-anak muda di Makassar agar bisa menggunakan YouTube dengan baik dan benar, tentu saja dengan sebuah konten yang positif. Nah, yang saya sayangkan banyak kreator-kreator ya mungkin di daerah lain yang cuma menjadi reuploader. Nah, itu nggak bisa sama sekali dibilang seorang konten kreator. Itu malah merusak citra YouTuber Indonesia, karena mereka cuma mereupload, mendownload video orang terus diupload lagi menjadi sebuah video baru di YouTube. Ya, saya harap semoga di Makassar jarang yang ada seperti itu ya. Tidak ada yang seperti itu, karena kita mau kreativitas anak muda Makassar itu bisa lebih meningkat lagi dengan adanya adanya platform YouTube ini yang bisa digunakan sebagai media untuk berbagi. Jadi bukan cuma Facebook, Twitter dan sebagainya. Ingat, ada YouTube. Dan untungnya dari YouTube kita bisa mendapatkan benefit ya, tapi itu tidak bisa dijadikan sebuah alasan utama kenapa kita menggunakan YouTube sebagai media berbagi. Ya, intinya kita berbagi dan sharing hal-hal positif lah kepada orang-orang di seluruh dunia. Nah, kemudian apa sih enaknya menjadi seorang YouTuber? Saya mengutip kata-katanya Eno Bening waktu kemarin acara bisa dibilang coaching klinik lah. Coaching kliniknya waktu tahun lalu
di Makassar. Dia tuh bilang begini, YouTube itu adalah platform dan orang-orang yang menggunakan YouTube adalah YouTuber. Jadi saat zaman sekarang itu, kalau untuk jadi terkenal, kita tidak perlu lagi ikut casting sana sini. Cukup dengan menggunakan YouTube. Bahkan orang-orang di Zimbabwe sekalipun bisa menonton kalian, bisa mengenal kalian kalau orang-orang di sana nonton. Jadi saya harap sih dengan adanya motivasi dari YouTuber papan atas Indonesia seperti Eno Bening. Eno Bening juga sebenarnya adalah salah satu YouTuber andalanku selain motovlogger Makassar, motovlogger Indonesia seperti Karisma Rider, motovlogger Indonesia di LA, dan Dimas yang sekarang ada di Melbourne, Jody dan kawan-kawan. Mereka itu semua kan adalah influencer, bisa dibilang begitu, supaya kreativitas anak muda Indonesia itu bisa tergali lagi. Oh ya, untuk menjadi seorang YouTuber itu sebenarnya gampang, nggak usah susah-susah. Cukup membuat video, editing, upload, terus jadi. Nah, masalahnya sekarang seorang video kreator dan konten kreator itu beda. Dimana seorang konten kreator itu harusnya tetap konsisten dengan konten-konten yang mereka buat sejak awal muncul di YouTube, seperti seperti konten mereka bisa buat konten komedi, konten how to atau tutorial, konten sosial eksperimen. Nah, itu semua adalah konten-konten kreator. Mereka adalah yang tetap konsisten dengan apa yang mereka buat di awal kemunculan mereka di YouTube. Nah, berbeda dengan video kreator. Video kreator itu sangat mudah. Kalian bisa merekam apa saja, keseharian kalian, mau itu berbau hiburan, tutorial, atau serius. Terus kalian upload di YouTube dengan edit yang mudah, cut per cut atau sebagainya, dan upload di YouTube. Nah, itu kalian sudah jadi video kreator, tapi belum menjadi seorang konten kreator. Menurut saya sih begitu. Ya, semoga YouTuber Makassar ini bisa lebih naik lagi, bisa lebih dikenal lagi, dan bisa lebih kreativitas lagi dalam mengelola channelnya, supaya ada bibit-bibit YouTuber lain dari Indonesia Timur, khususnya Makassar. Pak, nggak rapat pintunya. Oke, cukup sekian video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa di like, jangan lupa di share untuk memotivasi teman-teman kalian supaya kreativitasnya makin keluar lagi dan makin terasa lagi. Dan jangan lupa subscribe videonya supaya kita semakin bersemangat, semakin banyak pula konten-konten kreator dari Makassar. Dan akhir kata Max Motovlog pamit. Ingat, tetap safety di jalan, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah. Inilah asiknya kalau kita riding sore. Banyak yang bening-bening,
Asik, abang-abang Grabnya menang banyak. Gila, gak lama saya juga jadi Grab ini kalau begini. Asik.